Saudara-saudariku terkasih, kita berjumpa dalam program Katekese Online Paroki Belinyu melalui pendalaman bacaan Injil Harian. Selamat mengikuti. Pewartaan Sabda Tuhan dikutip dari Injil Lukas pasal 9 ayat 1-6. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Katanya kepada mereka, "Jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Dan apabila kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka, dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka." Lalu pergilah mereka, dan mereka mengelilingi segala desa, sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, kalau kita memperhatikan dan mengamati dengan seksama teks Injil Lukas yang tadi sudah kita dengarkan pewartaannya, kita merasakan seolah-olah Tuhan Yesus ingin mengumpulkan kita bersama dengan para rasul, dan kita diajak untuk mendengarkan wejangan. Dalam wejangan itu, Tuhan Yesus menyampaikan sejumlah hal yang sangat penting yang berisi tentang amanat perutusan. Intinya, Yesus mau menyiapkan kita untuk sebuah tugas yang amat serius. Ini bagaimanapun bisa jadi memang di luar perkiraan kita. Karena kita seringkali beranggapan kalau berhubungan dengan hal-hal rohani, berhubungan dengan kesaksian, itu mestinya ya kaum kleru sajalah. Sementara kami para awam, biarlah kami urus dunia. Karena sudah terlalu banyak kesibukan dalam kehidupan sehari-hari, tanggung jawab pada keluarga, masih pun lagi aktif dalam komunitas-komunitas gereja, dan lain sebagainya, kadang-kala pusing. Saudara-saudari, justru Yesus mengingatkan betul agar kita tidak puas diri dengan menjadi anggota pasif dalam komunitas gerejanya. Sebab baptisan kita itu telah memasukkan kita dalam komunitas orang-orang yang dikehendaki oleh Yesus sebagaimana para rasul untuk menjadi rekan sekerja dalam melaksanakan visi perutusan tersebut. Nah, karena beberapa hal yang disampaikan melalui teks Injil kita kali ini itu sangat penting, bahkan bisa dikatakan bisa jadi mengandung risiko, kita diajak untuk memperhatikannya dengan sungguh-sungguh baik. Yang pertama, kita diberitahu mengenai target utama atau visi dari tugas perutusan tersebut, yaitu membawa dan menghadirkan rahmat keselamatan kepada siapapun di sekitar kita. Ciri yang tidak pernah bisa dilepaskan dalam kehidupan orang beriman Kristiani adalah sesuai dengan pilihan panggilan hidup kita masing-masing, profesi, tingkat kemampuan, kita semua dipercaya untuk membawa kabar Injil, kabar gembira, keselamatan. Maksudnya ini bagaimana ini maksudnya? Persisnya. Nah, persisnya dengan memanfaatkan seluruh hidup kita
juga termasuk berbagai macam tugas dan tanggung jawab harian, kita menjadikannya sebagai sarana untuk melaksanakan tugas keputusan tadi. Kemudian yang kedua, karena sekali lagi tugas ini penting dan ini juga serius, maka kita diajak, sebagaimana para rasul tadi, agar memegang satu prinsip dalam hidup kita. Apa itu? Setia ikut Yesus. Ini menjadi sebuah pilihan antisipatif terkait dengan situasi keadaan yang kadangkala di luar dugaan kita. Ternyata, dimanapun kita berada dalam lingkup kerja manapun, sering kita justru lebih banyak bertemu dengan kesulitan-kesulitan, dengan situasi-situasi buruk, mirip dengan Yesus yang harus pergi ke Yerusalem. Karena itu, tidak mungkin bagi kita dalam segala keterbatasan, lalu mengandalkan diri sendiri, tidak mau tahu dengan macam-macam hal, termasuk dengan daya kekuatan rahmat yang ingin dilimpahkan kepada kita oleh Tuhan, agar dalam menjalankan tugas perutusan melalui tanggung jawab dan pekerjaan harian kita tidak pernah putus asa. Kita tidak merasa sendirian atau kesepian. Jadi, memegang prinsip setia ikut Yesus itu menjadi sebuah pilihan yang paling tepat dan bijaksana. Kita tidak memilih untuk mendahului Yesus karena merasa lebih tahu tentang jalan hidup kita. Ataupun juga cukuplah kita berada di sampingnya Yesus. Nggak usah terlalu dekat-dekat amat, seolah-olah biarlah tetap memiliki kebebasan pribadi mau ngapain, mau apapun. Atau juga bahkan keinginan menggantikan Yesus, karena telah berkecukupan dalam banyak hal, dan kita bisa berbuat apapun. Saudara-saudariku, semua hal itu mempunyai sifat yang terbatas dan sementara. Nah, karena itu mengikuti Yesus berarti kita selain belajar dari Yesus, terutama dalam menghadapi masa-masa sulit kehidupan, tapi juga sekaligus belajar untuk menemukan satu pegangan hidup yang mendasar, yang memungkinkan kita semakin mampu memaknai dari seluruh perjalanan kehidupan kita. Selanjutnya pesan yang ketiga, kita diajak untuk fokus pada target utama tadi, isi dari tugas perutusan kita tadi. Ini mengingatkan kita pada sebuah keyakinan bahwa Tuhan lebih tahu apa yang perlu dan kita butuhkan. Bahwa kita butuh sukses, iya. Butuh bahagia, iya. Butuh keyakinan akan rasa aman juga, iya. Tuhan sangat paham. Tuhan sangat mengerti. Tetapi saudara-saudariku, dari seluruh upaya dan juga impian idealisme kita, tidak akan memiliki sebuah makna yang mendasar yang membangkitkan kedamaian dan sukacita dalam hidup ketika dilepaskan dari target utama, isi tugas perutusan kita. Nah, maka dalam hal ini, ukurannya adalah bukan tentang soal seberapa besar kesuksesan yang bisa kita rengkuh, seberapa banyak keuntungan yang bisa kita dapatkan, atau seberapa tinggi prestasi yang kemudian bisa kita gapai. Melainkan, seberapa lepas bebas kita dalam menjalankan berbagai macam tugas dan tanggung jawab harian itu dengan tetap memaknai semuanya sebagai sarana mewartakan keselamatan bagi siapapun. Lalu yang keempat, saudara-saudari, kita semua mendapat sebuah penegasan begini. Karena melaksanakan perutusan, membawa dan menghadirkan keselamatan bagi yang lain, itu mengandung sebuah resiko serius. Di antaranya adalah penolakan dari orang lain. Karena itu, kita diajak untuk tidak berkecil hati. Mengapa? Karena yang kita lakukan ini bukan atas nama pribadi kita. Kebaikan dan kasih yang kita lakukan bukan demi semata-mata adalah kita mau dipuji oleh yang lain, bukan. Tapi ini semua demi menghadirkan, sebagaimana yang telah Yesus percayakan kepada kita,
itu dalam rupa kuasa dan wibawa Yesus. Anugerah kebaikan, anugerah keselamatan berarti menghadirkan Yesus bagi yang lain, bagi sesama kita, bukan atas nama pribadi kita. Kebaskan debu yang melekat pada kakimu. Kita diajak untuk tidak memikirkan tentang bagaimana reaksi penolakan orang, andaikan itu terjadi, melainkan lebih fokus pada melakukan kebenaran dan tindakan kasih dalam setiap pekerjaan dan tanggung jawab hidup harian kita. Saudara-saudariku, betapa kita dianggap menjadi orang-orang yang pantas dipercaya oleh Tuhan. Semoga kita tidak menghukum diri kita dengan berpikir terlalu buruk atau meremehkan atas kepercayaan Tuhan itu dan mengatakan, biarlah aku tidak ambil bagian dalam tugas perutusan itu. Andaikan ada kelemahan, kita harus percaya bahwa Yesus akan membereskan dan menyempurnakannya. Tetapi keterbukaan dan keberanian kita ambil bagian setiap melaksanakan tugas perutusan adalah anugerah yang membawa kedamaian dalam perjalanan kehidupan kita dan juga kita temukan makna dari seluruh pergumulan hidup kita. Semoga kehidupan Anda bersama dengan keluarga senantiasa dalam naungan rahmat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.